Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dari semua nikmat-nikmat itu tentu saja nikmat yang paling besar, nikmat kita Allah jadikan sebagai seorang yang beriman kepadanya, seorang yang muslim yang menyerahkan diri kepadanya, yang kita diperintahkan untuk menjaga nikmat iman dan Islam ini sampai kita meninggal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Salat bersalam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara dengan tema ulama masa depan. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, tema ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa apa yang harus dilahirkan untuk pencerah umat, memberikan pencerahan kepada umat, itu memang harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh kemudian berhenti karena ada sesuatu dan lain hal. Maka pembicaraan tema kita pada kesempatan ini, ulama masa depan, itu berangkat dari keprihatinan kita melihat kondisi kebanyakan ulama-ulama di masa sekarang yang tidak memerankan diri mereka lagi sebagaimana peran-peran yang pernah dimainkan, pernah dilakukan oleh ulama-ulama di zaman salaf terdahulu. Makanya kemudian ada satu ungkapan yang disebutkan oleh seorang penulis kitab, yaitu bernama Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, dalam kitab beliau Durratun Nasihin. Beliau menceritakan ada seseorang bertanya kepada seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Hakim. Jadi karena memang Abul Qasim ini seorang yang bijaksana, maka beliau pun kemudian digelari dengan Al-Hakim, orang yang paling bijaksana. Apa pertanyaan kepada ulama ini? Pertanyaannya adalah, ma balu ulama'i zamanina la yatta'idhu an-nasu bimawa'idhihim kama kana yatta'idhu salaf. Kenapa ulama di zaman kita masyarakatnya tidak mendengar lagi nasihat-nasihat mereka sebagaimana dahulu masyarakat mau mendengar nasihat dari ulama salaf? Maka ulama itu menjawab, inna ulama as-salaf kanu aiqadha wa kana an-nasu niyama. Ulama salaf dahulu mereka itu terjaga dan masyarakatnya tertidur. Fayunabbihul aiqadun niyama. Maka ulama yang terjaga ini memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada masyarakat yang tertidur. Wa ulama'u zamanina niyamun wan nasu mauta. Sementara ulama di zaman kita mereka tertidur sementara masyarakatnya mati. Fa kaifa yuhyin niyam al mauta? Maka bagaimanakah orang yang tertidur membangunkan yang mati? Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, ini satu bukti bahwa ada ulama-ulama di zaman tertentu yang tidak lagi memerankan diri mereka sebagaimana peran-peran yang pernah dilakukan oleh ulama salaf terdahulu. Maka dalam kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini, kita akan membicarakan tema ulama masa depan. Nah, tentu saja melihat perkembangan zaman, ulama tentu saja tidak hanya orang-orang yang mengerti ilmu-ilmu agama saja. Jadi selain dari ilmu-ilmu agama, dia juga harus mengerti ilmu-ilmu dunia. Misalnya yang paling penting untuk saat ini adalah ilmu geografi dan ilmu geologi. Ya, jadi kalau geologi itu bicara masalah bumi dan isi dari bumi itu sendiri, yaitu misalnya
Di dalam bumi itu, di dalam kedalaman tertentu itu ada batu bara. Dalam kedalaman tertentu ada minyak bumi. Kemudian di bumi juga, di permukaan bumi ke atas itu ada manusia. Ada kemudian pegunungan, ada lautan, ada daratan tinggi, daratan rendah, dan seterusnya. Nah, ini harus diketahui oleh ulama hari ini. Jadi bukan sekedar hanya tahu ilmu-ilmu agama yang sudah sangat maklum kita semua, yaitu misalnya contoh ilmu akidah, kemudian ilmu syariah, kemudian ilmu akhlak, ya. Atau yang kemudian kita bisa bedakan lagi pembagiannya misalnya kepada ilmu tauhid, ilmu fiqih atau ilmu tasawuf. Tidak hanya orang ulama-ulama yang mengerti ilmu-ilmu ini saja, tetapi ulama masa depan itu juga harus tahu ilmu geologi dan geografi. Kenapa mereka harus tahu ilmu geografi dan ilmu geologi? Karena ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang telah membawa peradaban besar untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang mengerti geografi dan geologi juga. Nah, para saya TV Allah muliakan, dalam surah Al-Quran, dalam akhir dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, itu Allah menceritakan bagaimana ciri dari ulul albab. Jadi ulul albab itu bukan sekedar zikir, qiyam, qu'ud, junub, tidak. Dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri dari ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring. Tapi juga Allah melanjutkan dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan, senantiasa memikirkan tentang khalqis samawati wal ard, kejadian langit dan bumi. Jadi ulama juga harus mengerti ilmu bumi, ulama juga harus mengerti ilmu langit. Ya, kalau misalnya ilmu astronomi, ya, ilmu falak atau ilmu nujum, itu ulama harus tahu. Tapi ilmu nujum yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf, bukan ilmu nujum meramalkan nasib seseorang berdasarkan bintang tertentu. Kalau misalnya seseorang itu lahir di bulan ini, maka bintangnya Libra, maka kehidupannya akan seperti ini. Kalau hari ini dia akan mengalami ini dan seterusnya, maka jodohnya adalah orang yang cocoknya dengan dia adalah yang berbintang ini dan seterusnya. Bukan ilmu nujum itu yang kita maksud, tapi ilmu nujum yang diajarkan Nabi SAW, yang diajarkan oleh para ulama salaf dahulu, yaitu ilmu nujum hanya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat. Tidak lebih dari itu. Nah, jadi para ulama masa depan itu harus tahu ilmu-ilmu ini, sehingga masyarakatnya bisa mendapatkan pencerahan luar biasa dari ulama-ulama itu. Nah, para pemirsa Citfi Allah muliakan, saya teringat dengan satu musyawarah di zaman Umar bin Khattab dahulu. Dalam musyawarah itu dibicarakan tentang penanggalan Islam. Penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa apa? Ada banyak pendapat yang muncul saat itu. Ada yang mengusulkan supaya penanggalan Islam itu dimulai dari Maulid Nabi SAW, kelahiran Nabi SAW. Kemudian ada yang mengusulkan penanggalan Islam itu dimulai dari momen hijrah Nabi SAW. Kemudian ada yang mengusulkan dari peristiwa diutusnya beliau menjadi Rasul, yaitu di usia beliau 40 tahun. Ada yang mengusulkan nuzul Quran dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah dibicarakan, akhirnya keputusan mereka adalah mengambil peristiwa hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah sebagai tahun Islam, tahun penanggalan Islam, menunjukkan bahwa dalam Islam peristiwa hijrah itu lebih penting dari peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Karena alasan yang kemudian disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan peristiwa hijrah itu, karena al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Karena hijrah, peristiwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah adalah membedakan antara hak dan yang batil. Maka peristiwa hijrah lebih tepat untuk dijadikan sebagai penanggalan Islam. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kemudian bila kita lihat dari peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah ini, tepatnya yaitu pada tahun 622 Masehi.
Kalau sekarang sudah berada di 2020. Nah, dahulu sekitar 14 abad yang lalu, kalau hitungan bulan hijriahnya, kalau sekarang bulan hijriahnya 1441 hijriah, maka 14 abad yang lalu yaitu tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah, itu selain dari tibanya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah, yaitu dengan kita kenal dengan peristiwa hijrah, saat itu juga ada satu peristiwa besar, yaitu kalahnya Romawi dari Persia dalam satu pertempuran besar. Jadi kejadian kekalahan Romawi dari Persia tersebut itu disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Rum, menunjukkan bahwa di dalam Islam, umat Islam tidak hanya punya perhatian terhadap urusan akhirat saja, tapi umat Islam harus tahu urusan dunia. Umat Islam harus mengetahui kondisi dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kekalahan Romawi dari Persia dalam surat Ar-Rum itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Orang-orang Romawi telah dikalahkan oleh orang Persia. Dan mereka setelah kekalahan mereka ini akan memenangkan pertempuran dengan orang Persia fi bid'i sinin, pada bid'i sinin. Bid'i sinin inilah hitungan dari tahun 1 sampai dengan 7 tahun. Tahun pertama sampai tahun yang ke-7. Nah, dalam sejarah dicatat bahwa kemenangan Romawi berikutnya dari Persia, kalau tadi di tahun 622 Hijriah itu Romawinya kalah, ya, Persia yang menang, maka Al-Quran menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Romawi juga akan memenangkan pertempuran melawan Persia. Kapan waktunya? Allah sebutkan fi bid'i sinin, pada beberapa tahun berikutnya. Beberapa tahun berikutnya itu makna dari bid'i sinin itu dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, itu adalah waktu antara 1 sampai 7 tahun. Nah, dalam catatan sirah, catatan sejarah disebutkan bahwa masanya adalah 7 tahun setelah kekalahan melawan Persia itu. Jadi pada pertamanya adalah Romawi kalah seperti yang Allah sebutkan tadi, ghulibatir rum. Kemudian baru menang kembali melawan Persia yaitu 7 tahun kemudian. Wa hum fi ba'di ghalabihim sayaghlibun. Waktunya apa? Fi bid'i sinin, ya. Fi adnal ardi. Ya, fi adnal ardi. Fi adnal ardi itu artinya di tempat yang paling rendah. Itulah di Laut Mati. Jadi pertempuran antara Romawi dan Persia di 7 tahun berikutnya itu dimenangkan oleh orang Romawi, tempatnya adalah di Adnal Ardi, tempat yang paling rendah yaitu Laut Mati. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kisah yang kita ceritakan barusan menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam bukan sekedar tahu urusan akhirat saja. Umat Islam tidak hanya orang-orang yang hanya mengerti urusan agama saja. Tapi umat Islam adalah orang-orang yang mengerti kondisi dunia. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, di juzuk pertama dari Ihya Ulumuddin itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan di Kitabul Ilmi, beliau menyatakan la yatimuddin illa bidunya. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Baik para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.